Pak Menteri juga dari Mensos, dari Mendagri, kalau saya lihat BPJS Kesehatan dia hilirnya. Ini saya lihat di dalam bahan ini bahwa Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Pasal 4 ayat 2, penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Sementara Permensos nomor 21 pasal 4 ayat 1 di sini disampaikan bahwa penerima bantuan iuran jaminan kesehatan bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Menteri. Jadi sebenarnya ini saya melihat data terpadunya ini belum jalan. Jadi tadi banyak data-data teknis yang disampaikan di kabupaten, di apa semua, tapi itu saya melihat penyebabnya antara lain sistemnya nggak jalan. Padahal Pak Presiden Jokowi sudah 7 tahun memerintah. Dan beliau dari awal sangat concern terhadap IT, sistem. Sampai mendorong startup untuk berkembang. Tetapi saya melihat kurang direspons oleh para pembantu beliau, baik tingkat menteri maupun ke level yang lebih bawah lagi, eselon. Padahal seharusnya harus bisa, kalau seorang presiden atau Pak Presiden bicara secara umum, ini harus bisa dijabarkan. Inilah tugas eksekutif. Sehingga sistemnya itu terpadu. Misalnya ini di bawah koordinasi Menteri Menko Pembangunan Manusia Kebudayaan seperti Menteri Kesehatan, Menteri Sosial. Ini harus terpadu dong sistemnya, sampai sistem kontrolnya di lapangan bagaimana. Mendagri sampai ke daerah-daerah. Bupati-bupati, misalnya perubahan-perubahan itu di tingkat mana paling bawah? Mungkin paling tingkat kecamatan, masuk sistem IT bisa. Itu sebenarnya tidak mudah, tidak sulit maksud saya. Tidak sulit, anggaran ada. Padahal ini anggaran terbesar kita di sini bahwa sesuai data Menteri Kesehatan, ada plafonnya untuk 96.800.000 jiwa. 96.800.000 jiwa. Itu berapa puluh persen dari penduduk Indonesia. Artinya itu suatu data juga bahwa masih banyak yang miskin. Ini aja kita sulit mengelola. Bagaimana untuk meningkatkan kemampuan kompetitif bangsa ini, sehingga pertumbuhan ekonomi kita betul-betul pertumbuhan ekonomi yang real gitu, bukan hanya data-data aja. Pertumbuhan ekonomi yang merata gitu. Ini juga yang selalu saya kejar dengan Menteri Keuangan di Komisi 11 zaman dulu di Badan Anggaran, juga di sektor energi, sehingga banyak kita punya sumber daya kita itu nganggur ya. Artinya idle capacity-nya terlalu banyak gitu. Rasio kalau diteliti terlalu banyak. Ini akhirnya apa? Rakyat yang rugi. Itu semua hak rakyat. Karena orang yang sudah diangkat menjadi pejabat negara, mulai menteri, dirjen juga DPR RI yang digaji rakyat, seharusnya harus membuat kebijakan-kebijakan substantif yang mengangkat harkat rakyat Indonesia. Ini yang saya lihat ini, kok nggak jalan-jalan juga. Apalagi belakangan ini eranya era pencitraan dan pendekatan aja. Jadi ini yang saya prihatin melihat keadaan bangsa ini. Padahal Pak Presiden idealismenya luar biasa. Saya kenal beliau sejak Pak Wali Kota juga waktu itu. Idealismenya udah jauh ke depan. Tetapi tidak mungkin harus beliau yang menjabarkan. Ada tingkatan-tingkatan yang harus menjabarkan. Ini yang belum jalan kita. Banyak orang-orang pinter, banyak yang tiltilnya, sarjananya, bapaknya semua sampai 5 misalnya, 7. Tetapi mensinkronkan kemampuan sumber daya itu kurang. Padahal uang banyak. Saya cek di anggaran dari Menteri Keuangan waktu itu cukup banyak, apalagi sejak COVID ini. Ini yang sangat memprihatinkan sehingga
rakyat mengeluh. Kalau rakyat di bawah sana kan kalau nggak ada arahan dari atas kan susah. Kita masih, culture kita juga masih structure approach, jadi dari atas. Masih sulit bottom up. Ini yang harus diketahui oleh pembantu-pembantu presiden. Sehingga kita tidak terus berdebat hal-hal teknis, data-data tapi terus periode ke periode tapi nggak jalan gitu. Ini yang saya minta, bagaimana ini bisa disinkronkan. Seperti misalnya di sini datanya 96.800.000 plafonnya, tetapi ada sisa kuota 9,7 juta, ada ganda baru 2,8 juta. Ini kan lintas kementerian ini, mensinkronkan ini yang saya lihat sangat sulit. Saya tidak mengkritik Bapak Presiden, tetapi para pembantunya, dirjennya semua sampai ke bawah. Memang itu kelemahan kadang-kadang kalau koalisi besar. Karena dari parlemen pun kritikan pun udah banyak yang agak ibarat ini hanya cubit-cubit dikit. Jadi cubit-cubit dikit aja semua. Karena sibuk dengan urusan kedapil. Program-program dapil, padahal kebijakan-kebijakan substantif nasional itu langsung menyentuh setiap dapil, setiap daerah. Setiap rakyat yang ada di daerah. Kalau efektif, kebijakan-kebijakan yang dibuat itu termasuk soal ini. Saya tidak akan membicarakan ini soal bagaimana data di Kabupaten Pekalongan. Saya ingin seluruh Indonesia. Bagaimana sistemnya jalan gitu. Ini yang sangat saya memprihatinkan sebenarnya. Ya biarpun ini tidak hanya di sektor kesehatan, tapi ini sangat penting karena ini apa? Kenapa dampaknya masih, ini dampak ini 96.800.000 plafon ini dampaknya ini. Dampak bahwa kita belum mencapai kemakmuran bersama. Belum mencapai kemakmuran bersama, masih dikategorikan miskin. Sekian besar, 96.800.000 jiwa. Itu dampaknya itu. Secara teori itu dampaknya. Dampak belum berhasil mengangkat bangsa kita ini menjadi negara makmur yang merata. Kalau makmur baru dikit-dikit. Nah ini maksud saya mengharapkan di sini kebetulan ini saya lihat instansi-instansi yang terkait mengenai kebijakan-kebijakan penerimaan bantuan iuran untuk jaminan kesehatan. Padahal kalau kesehatan masyarakat itu bagus, baik, produktivitas akan meningkat. Kalau produktivitas rakyat meningkat, akan memberikan dukungan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, akan meningkat konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat bagian dari variabel pertumbuhan ekonomi. Padahal kita selalu mengharapkan meningkat pertumbuhan ekonomi, antara lain juga supaya bisa dapat utang banyak gitu. Karena itu saling terkait semua itu. Untuk itu kan perlu kesehatan bagi rakyat Indonesia supaya produktivitas meningkat. Jadi itu aja yang saya minta, jangan hanya soal pendataan gininya sulit, padahal anggaran sangat besar. Semua uang ada untuk ini. Jadi kalau misalnya setahun lagi masih begini, ya maaf aja, kalau di Amerika ini udah pada mundur, dirjennya juga mundur nih, yang menanganinya. Ya ada budaya malu, apalagi di Jepang. Kalau saya di situ, saya juga mundur. Bagusan saya pensiun, olahraga pagi teratur, sehat. Jadi itu aja, Bu Ketua. Sorry saya sekali-sekali aja bicara, biarpun tadi saya daftar awal ke bagian yang terakhir. Mudah-mudahan Bu Ketua bukan sentimen dikit sama saya. Terima kasih, maaf kalau ada yang kurang dikit untuk mitra. Saya terus terang aja, saya di DPR ini mau panjang terus karena saya konsen terhadap kepentingan rakyat. Saya udah 4 periode di sini. Sejak Oktober 99, kalau enggak saya akan pensiun aja.
Satu kompleks saya semua udah orang pensiunan, tempat tinggal saya pribadi. Tapi saya konsen terhadap kepentingan rakyat. Itu aja. Jadi saya ini mengkritik biarpun saya masuk di koalisi besar, bukan mengkritik Pak Presiden, tetapi para pembantu beliau sampai ke tingkat bawah agar bisa membaca visinya Pak Presiden dan bisa menjabarkan di lapangan. Itu aja, terima kasih Bu Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada maksud apa-apa Pak Ramson. Saya